Suatu hari, anak muda ini mengantar penuh muatan berisi puluhan buku ke kantor berlantai 7 di suatu perguruan tinggi. Ketika ia membawa buku-buku tersebut, ia menunggu di lift. Seorang satpam yang berusia 50 tahunan kemudian menghampirinya dan berkata, "Lift ini untuk profesor dan dosen, juga lainnya. Yang lainnya tidak diperkenankan memakai lift ini. Kau harus lewat tangga," kata si satpam. Anak muda itu memberikan penjelasan pada satpam itu. "Saya hanya ingin mengantarkan buku snowmobile ke kantor lantai 7. Ini kan pesanan kampus ini," kata si anak muda tersebut. Namun dengan beringas satpam itu berkata, "Saya bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Kau bukan profesor ataupun dosen, jadi kau tidak boleh menggunakan lift ini." Kemudian kedua orang itu berdebat cukup lama di depan pintu lift. Tapi satpam tetap bersikap keras, tidak mau mengalah. Dalam benak anak muda itu berpikir, jika hendak mengangkut habis buku penuh, paling tidak harus bolak-balik 20 kali ke lantai 7 ini. Akan sangat melelahkan. Kemudian anak muda itu tidak dapat menahan lagi satpam yang menyusahkannya. Lantas, begitu pikirannya terlintas, ia memindahkan tumpukan buku-buku itu ke sudut aula. Kemudian pergi begitu saja. Setelah itu, anak muda itu menjelaskan peristiwa yang dialaminya kepada bos, dan bosnya bisa memakluminya. Sekaligus mengajukan surat pengunduran diri pada bosnya. Dan segera setelah itu ia pergi ke toko buku membeli bahan pelajaran sekolah SMU dan buku referensi sambil meneteskan air mata. Ia bersumpah, "Saya harus berkata keras, dan juga saya harus bekerja keras, harus bisa lulus masuk ke perguruan tinggi. Saya tidak akan membiarkan dilecehkan orang lagi," kata si anak muda tersebut. Kemudian selama 6 tahun menjelang ujian, anak muda itu belajar selama 14 jam setiap harinya. Sebab ia sadar waktunya sudah tidak banyak. Ia tidak bisa lagi mundur. Saat ia bermalas-malasan, dalam benaknya suatu terbayang akan hinaan, yaitu hinaan si bapak security yang ketika dia di depan pintu lift itu yang tidak mengizinkannya untuk memakai lift. Bayangkan di diskriminasi ini, ia segera memacu semangatnya dan melipat gandakan kerja kerasnya. Belakangan anak muda ini akhirnya berhasil dan lulus masuk ke salah satu lembaga ilmu kedokteran. Serpihan makanan pagi, bukan pula. Dan kini selama 20 tahun lebih telah berlalu, sang anak muda akhirnya berhasil menjadi seorang dokter di klinik. Ketika mereka melempar anak-anak itu dari tempat yang tinggi, Sang dokter kemudian merenung sejenak. anak-anak elang itu Ketika itu, menganggap indungnya jika bukan karena indungnya itu yang sengaja sungguh bersulitnya, keterlaluan. Lalu anak elang itu menjerit ketakutan. "Matilah aku, bisa matilah menyangka aku." air mata Beberapa detik kemudian, dan berdiri bukan dengan kematian yang mereka terima, namun kemudian kesejatian, yaitu kesejatian diri sebagai elang, yaitu
Dia telah berhutang budi kepada sumber dari yang ketinggian menghinanya. ia jatuh, kemudian ia terbang dan tinggi lagi. Nah, Anda semua tidak berani saudara-saudara, mengatasi masalah, bayangkan Anda tidak akan menjadi seseorang yang bahwasanya sejati. dalam cerita ini seorang anak muda Maka yang dihina oleh jangan suku pikir bahwa setiap karena masalah tidak itu boleh adalah beban hidup. memakai Namun perlu kalian pahami juga bahwa hidup ini juga adalah beban buat pastinya lah kita. si anak muda ini mendapat hinaan atau didiskriminasi Orang yang oleh namanya orang Bapak hidup Sukri pasti punya tersebut. masalah. Karena masalah itu adalah tugas kita untuk menyelesaikan dan untuk Betapa mulianya dan si untuk anak muda dalam cerita ini, dia tidak ingin membalas masalah sosial, perbuatan orang yang telah menyakitinya. Namun agama, hinaan tersebut Itu adalah dijadikan sebagai tugas buat kita. Jadi pacuan dalam hidup atau itu semuanya pasti banyak masalah. agar dia Karena bisa masalah itu adalah menambah tugas buat semangatnya kita dalam sebagai belajar. manusia yang hidup di alam dunia Dan ini. terlahirlah Karena ambisi pada sesungguhnya untuk belajar kehidupan yang itu kekal menjadi lebih semangat. itu adalah akhirat. Dia Karena akhirat pernah itu sakit hati bahwasanya dia dari kalau pekerjaan tetap dunia tidak yang akan belajar, kita tuai. dia akan terus mendapat hinaan dan diskriminasi dari orang-orang. Berbaik sangkalah kepada Allah, Maka dari itu kepada yang maha dia kuasa, berusaha keras untuk kuasa menjadi alam semesta ini. seorang dokter. Diri Suatu saat bukan dia berhasil milikku, diriku juga. dan dia penuh Diri dalam keberhasilan itu. diriku bukan milik Dia masih ingat kepada orang yang menghina. ada. Bahkan dia masih punya perasaan Memiliki hidup dan mati kita, perasaan berhutang yaitu kepada sang seluruh penguasa alam, Masya Allah, kalau kita dihina yaitu dan kita udah berhasil, pastinya kalau kita itu pasti akan menuntut dendam kepada orang lain. Tapi anak ini kasih. tidak seperti itu. Semoga perjumpaan kali ini bermanfaat buat kita semua dan selalu bisa membentuk hati kita Dalam kisah dalam ini dapat perjalanan kita hidup ambil kita. hikmahnya dan juga sisi Kita baik saling mengingatkan bahwasanya agar kita menuai hinaan kebaikan. orang lain itu tidak semuanya Bismillahirrahmanirrahim. jelek Wassalamualaikum kepada kita. warahmatullahi Tetapi kalau kita menerimanya dan memandang dari sisi baiknya, ternyata hinaan itu ada manfaatnya buat kita. Nah, begitupun buat kita, jangan menjadi pemarah ketika kita dihina oleh orang lain, namun kembalikanlah kepada diri sendiri agar kita mau berpikir, mau mengoreksi diri apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang berhasil juga, tidak seperti yang mereka kira bahwa kita itu bukan orang lemah. Tetapi keberhasilan itu ternyata di belakangnya ada hinaan orang lain. Maka dari itu kita harus pandai-pandai bersyukur baik kepada Sang Pencipta maupun kepada orang yang menghina kita. Nah, seperti itulah. Semoga kita semua dijauhkan dari hal tersebut karena kita tidak mungkin bisa seperti anak muda tersebut karena kita itu masih jauh jiwa pemaafnya. Karena itu marilah kita berdoa biar kita dijauhkan yang namanya dari hinaan, agar kita tetap bisa optimis dan bisa terus berjalan menuju kesuksesan kita tersendiri. Samping itu jangan lupa tetap semangat, optimis, dan berbaik sangkalah kepada Allah dan juga kepada orang lain di sekitar kita. Karena pada dasarnya orang di sekitar kita itu dia mensupport kita dengan cara-caranya yang berbeda. Wahai saudaraku, semoga perjumpaan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menyentuh hati kita dalam perjalanan hidup, agar kita bisa selalu saling mengingatkan dengan satu sama lain. Ambil hikmahnya saja apapun yang terjadi dalam hidup ini, jalani dengan sabar, tawakal, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.